Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah menyampai pada acara yang terakhir, yaitu hikmah maulid yang akan disampaikan Yang Mulia Habib Taufik bin Abdul Qadir Asghar. Saya juga tidak lupa sebagai wakil dari tuan rumah Al-Habib Ibnu bin Habib Alwi Fadak mengucapkan terima kasih atas kehadiran para hadirin. Saya juga sebagai pembawa acara, apabila dalam bertutur kata dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Acara yang terakhir yaitu Hikmah Maulid yang nanti dilanjutkan dengan doa penutup. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Peringatan Maulid Nabi dan pembacaan sejarah Rasulullah, karya-karya Maulid yang dibuat oleh ulama pada hakikatnya adalah untuk dua hal. Pertama yaitu tashwiqan lis-sami min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqin bi hadzal nuril, untuk membuat si pendengar itu menjadi rindu kepada Rasulullah SAW. Karena orang mukmin yang sempurna pasti hatinya bakal bergelora rindu dengan Nabi jika disebutkan dan diceritakan sejarah Nabi Muhammad SAW. Bagi mereka tidak ada yang lebih ia cintai setelah cinta kepada Allah melebihi cinta kepada Rasulullah SAW. Dan itu adalah kesempurnaan iman. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak menjadi sempurna iman seorang di antara kamu sehingga aku, Nabi Muhammad, menjadi lebih ia cintai daripada dirinya, lebih ia cintai daripada hartanya, orang tuanya, anaknya, bahkan seluruh manusia di alam semesta. Kalau sudah demikian, maka akan jadi sempurna iman itu, saudara. Semenjak kita lebih menghargai harta kita daripada Muhammad Rasulullah, bahkan nyawa kita melebihi daripada Muhammad Rasulullah, maka belum sempurna iman itu. Belum sempurna iman itu. Semakin cinta kepada Nabi, semakin sempurna iman. Yang kedua, wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin. Kalau sudah iman itu sudah sempurna, bersemayam dalam hati, apa perlunya baca maulid kalau begitu? Perlunya adalah sebagai penghibur. Karena siapapun cinta kepada yang lainnya pasti akan senang diceritakan orang yang ia cintai.
Kalau kita mempunyai anak yang sekolah atau mondok misalnya, berkali-kali orang menceritakan anak kita, kita akan semakin senang dan terhibur. Ceritakan misalnya anak kamu itu prestasinya bagus, dia giat belajar, datang lagi yang lainnya, wah anak kamu itu akhlaknya luar biasa ya, bagus sama orang yang lebih tua, sayang kepada yang lebih muda. Ada lagi yang cerita misalnya, anak kamu itu tampan ya, gagah loh anak kamu itu, bersih anak kamu itu. Ada lagi cerita terus demikian, semakin banyak cerita semakin dia terhibur hatinya. Bagi pecinta Rasulullah tidak ada yang lebih menghibur hatinya kecuali cerita kekasihnya Muhammad Rasulullah SAW. Nah, karena itu penting sekali untuk pembacaan maulid ini dilakukan, tetapi harus ada adab di dalam membaca maulid, saudara. Kenapa? Karena man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi ab'adahu Allah min rahmatih. Orang yang disebutkan nama Nabi kemudian dia tidak berselawat kepada Nabi, maka akan menjadi orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang kikir yaitu orang yang diceritakan Nabi tidak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jika Anda menghadiri maulid, jika Anda mengadakan maulid, maka jangan berbicara kecuali mendengarkan cerita Nabi dan berselawat kepada Nabi. Jika diceritakan Nabi tetapi Anda tidak berselawat kepada Nabi, berbahaya ya ikhwani, karena akan menjadi orang yang jauh dari rahmat Allah dan dia akan terhitung orang yang bakhil, dan bakhil itu tidak masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, 1000 masjid Anda bangun, 1000 kali Anda umrah, tapi Anda tidak beradab kepada Rasulullah, maka akan sia-sia itu semuanya. Antahbata a'malukum wa antum la tashkurun. Orang yang tidak beradab dengan Nabi, maka akan sia-sia amalnya, dan dia tidak merasa, dia menganggap itu adalah enteng, tapi sesungguhnya itu akan membakar seluruh amal kebaikannya. Kita lihat bagaimana mereka mencinta Rasulullah SAW. Kalau orang itu sudah cinta kepada Nabi, harapannya cuma satu, ingin dekat dengan Rasulullah. Enggak lebih daripada itu. Ingin dekat dengan Nabi itu dia sampai akhirat. Masya Allah. Ada seorang sahabat, dia tadi itu khidmat kepada Nabi. Dia menikmati duduk sama Rasulullah, memandang Nabi, mendengarkan ceramahnya Nabi, selalu menyediakan sendalnya Nabi, tongkatnya Nabi. Nabi iba kepada dia, Nabi menawarkan diri, saling minta kepada aku, minta kepada aku. Tapi ini tahu bahwa kenikmatan itu adalah bukan harta, bahkan kenikmatan itu bukan surga, tapi kenikmatan itu adalah dekat dengan kekasihnya. Apa dia minta? Wallah harta, minta surga. Dia minta apa? As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya berharap bersama kamu sampai ada di surga ya Rasulullah. Permintaan yang hebat ya ikhwan. La tuku, wala tanah, wala pabrik, wala fulus, wala jabatan, tapi minta cinta dekat kepada Nabi SAW sampai di surga. Bagaimana Nabi menjawab? Apakah cukup hanya dengan harapan? Nabi mengatakan, a'inni bikathratis shalah, bantu aku yang banyak sholat, banyak tahajud, banyak sholat sunnah, banyak sholat berjamaah, banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza saudara, apa nikmatnya pengantin, kamar pengantin yang ada di situ, kasur yang empuk,
Yang ada di situ itu ada roti yang nikmat, bau garu, bau minyak, bau kembang, bau jeruk purut, lampu yang bergemerlapan, tapi nggak ada pengantinnya. Apa nikmatnya? Apa nikmatnya surga? Ada bidadari, ada bangunan yang mentereng, ada kenikmatan yang tiada taranya, tapi nggak ada Muhammad Rasulullah. Bagi mereka bukan satu kenikmatan itu. Disinilah Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi berkata, fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hib fiha khayyama. Surga itu tidak membuat aku tertarik, tidak aku membuat senang ingin masukinya, selalu aku minta surga, kecuali karena surga menjadi tempat daripada al-hib, kekasih Muhammad SAW. Ingin masuk surga bukan karena bidadarinya, bukan karena makanannya, bukan karena minumannya, tapi ingin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, karena memang itu surga diciptakan bagi Nabi dan pecinta Rasulullah SAW. Kalau bukan karena Nabi, maka Allah tidak akan menciptakan surga, saudara. Surga diciptakan adalah untuk beliau kekasihnya dan untuk orang-orang yang cinta kepada beliau. Disinilah kita harus paham bahwa pembacaan maulid ini adalah bukan hanya kata-kata yang kita ucapkan, bukan kalimat-kalimat tulisan yang kita baca, bukan qasidah-qasidah kita lantunkan, tapi itu adalah perangsang untuk membangkitkan cinta kepada Nabi Muhammad, rindu kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita berharap menjadi orang yang beruntung nanti di hari kiamat untuk bertemu dengan Nabi SAW dan sampai ke surga Allah bersama Nabi Muhammad. Apa perlunya sholawat sih? Apa perlunya kita sholawat, berbanyak sholawat? Apa perlunya? Kita berharap apa yang dikatakan oleh Nabi, aqrabikum minni manzilan yaumil qiyamah aktsarukum alayya salatan. Yang paling dekat dengan aku kedudukannya di hari kiamat, yang paling banyak sholawat kepada aku, sallallahu alaihi Nabi. Yang paling dekat dengan aku adalah yang paling banyak mengaturkan sholawat kepada aku. Inilah perlunya kita perbanyak sholawat supaya dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Karena itu jangan disia-siakan hidup kita di atas dunia ini dengan kita menghabiskan waktu kita untuk memikirkan selain kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajarkan kepada anak kita cinta kepada Nabi, ajarkan adabnya Nabi, ceritakan kepada mereka anak-anaknya Nabi, sejarahnya Nabi, ceritakan juga kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita adab Rasulullah. Ayo kita ajarkan kepada anak-anak kita, sehingga anak kita selalu bicara Nabi Muhammad, bagaimana cara makannya, Nabi Muhammad bagaimana cara minumnya, bagaimana cara tidurnya, apa doanya, apa, dan seterusnya demikian. Akhirnya betul-betul hubbul ahibbati fil fuadi khayyam bal jara minni majrad dam. Cinta kepada Nabi bukan hanya dalam slogan, tapi bersemayam dalam hati, bahkan sudah mendarah daging dalam tubuh kita yang tidak bisa dipisahkan. Mudah-mudahan insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang yang sadar akan kebesaran Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad, dan selalu mengaturkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan insya Allah kita semuanya orang yang beruntung nanti di hari kiamat bisa memandang beliau ridha kepada kita, memberikan syafaatnya kepada kita. Dan mudah-mudahan insya Allah sebagaimana kita mengaturkan salawat dan salam kepada Nabi, Allah menjawab salawat kita, Nabi Muhammad menjawab salam kita, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya menjadikan kita orang yang beruntung. Jika kita mau meninggal, maka dihadirkan Nabi SAW untuk membantu kita mati husnul khatimah. Jika kita dalam kubur, dihadirkan Nabi Muhammad SAW untuk membantu kita menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Dan jika nanti ada di mahsyar, Allah menemukan kita dengan Nabi Muhammad untuk berikan syafaatnya. Akhirnya selamat dari neraka Allah, masuk surga Allah bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in.
اللهم اجعل وأوصل وتقبلت وما قرأنا من القرآن العظيم وما هلنا نقول لا إله إلا الله ما سبحانه وبحمده قلنا يا الله يا الله اللهم صلينا على النبي محمد وما عملنا من أعمال صالحة في هذا المجلس المبارك منا هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدم ثواب ذلك لحضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين وإلى أرواح البيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا سيما خلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سيدنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وسائر أمهات المؤمنين ثم إلى سيدنا حمزة والعباس سيدنا الحسن والحسين سيدنا علي بن العابدين سيدنا محمد باقر سيدنا جعفر الصادق سيدنا موسى الكاظم سيدنا إسحاق بن إسماعيل سيدنا عبيد وإخوانهم ثم سيدنا محمد النجيب سيدنا عيسى النجيب مجد الله أحمد عيسى وعيسى وابنه سيدنا عبيد الله سيدنا علوي سيدنا محمد سيدنا علوي سيدنا علي خالع غزال سيدنا محمد صاحب المربط ثم إلى روحي سيدنا علوي ثم إلى روحي سيدنا علوي أبي البقي سيدنا علي أبي البقي سيدنا أعظم بقي بدر محمد بن علي من ساداتنا الأبي علوي علي الغيور من أخواني محمد عبد الله ثم إلى رحمة عبد الله وعلوي والمكلم الثاني عبد الرحمن السقاف وسوريا إبراهيم بن سكران بن علي وشهاب الدين بن مال عبد الله رسول أكبر وابن أبو بكر علي أخواني وخواني ومن محضر علي بن عبد الرحمن أحمد بن علي صبري ما فخر الجيش وسائم علي بن سائم شيخين محمد بن الله محمد مولى عينين ثم إلى فخر الجيش وبكر بن سالم علي بن سالم بن عباس بن عبد الرحمن عباس الشيخ علي بن عبد الله براز عبد الرحمن محمد مولى عرشي يوسف بن عبد الحسن أحمد محمد حاجي صاحب الشيخ ثم إلى روح قدر البني والغدر صمدان يشيع عبد القادر الجيلاني بن الشاذلي وبني المرابط أئمة المجتهدين ومفسرين المحدثين والفقهاء والعلماء العاملين وأهل الطاعة أجمعين ثم إلى ركود بالإرشاد وغاية العباد والبلاد حبيب عبد الله بن حداد بن علي بن عبد علي بن محمد بن حسين الحبشي ثم إلى كافة الأولياء والصالحين نمكا وعلى الأرواح ومن مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا أولياء البلدة حبيب عبد الله بن الحداد حبيب جعفر محمد الحداد وأبو بكر بن حسين السقاف وابن الحسين ثم إلى أرواح من كانت القراءة والتهليل بسببهم عبيدك الفقراء إلى أرض مغفرتك ورضوانك الشريفة زينب بنت حبيب هاشم خالد الخالد ثم الحبيب علوي بن عمر فدعك ثم الحبيب عبد القادر بن عمر فدعك ثم الحبيب هاشم الخالد ثم الشريفة وردة بنت عبد القادر فدعك ثم الشريفة شفاء بنت هاشم الخالد ثم الحبابة علوية بنت حامد الجفري ومسرة بنت جوجو اثنين ثم الحبيب حسن بن هاشم الخالد ثم الحبيب محمد بن حامد الجفري أوصل لهما ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يتلألأ بين أيديهم واجعله حجابا لهم من النار وفكاكا لهم من النار وشراء لهم من النار وبعدا ونجاة وسلامة لهم من النار اللهم اغفر لنا ولهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان وسلمنا وسلمنا عذاب النيران ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ووالدنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة والجنة ويختم لنا ولكم حسنا في خير وطف عافية ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا فاغفرنا وارحمنا برحمتك الواسعة في الدين والدنيا والآخرة بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.